sahamnya sendiri sebenarnya saham teknologi masih cukup menarik ya, karena walaupun secara valuasi memang sudah mahal dengan eee, valuasi yang belum jelas masalah untung ruginya. Cuman Mhm. kalau kita melihat sendiri sebenarnya saham saham sektor teknologi ini masih cukup menarik, cuman memang kondisi saat ini yang berbeda. Dalam 1 bulan terakhir dimulai dari awal Oktober, pertengahan sampai menjelang akhir ini, pelaku pasar lebih kembali ke saham-saham big caps dan, emiten-emiten lama. Jadi memang, lebih kepada selera dari pasar sendiri yang memang kembali ke saham-saham lama ya, seperti Big Bang, Astra, Telkom, dan memang yang saham-saham big caps lama yang memang dulu menjadi motor dari penggerak IHSG sendiri. Plus, sekarang beralih ke saham yang, related dengan batubara. Itu aja sih. Tapi sebenarnya, tidak dibuang sama sekali, bukan bukan dibuang secara harfiah total, tapi lebih beralih, sektornya aja sih. Mhm. Baik, lagi ada sektor rotation begitu ya berarti di akhir tahun ini. Nah, Ya. kalau kita lihat secara keseluruhan juga nih, Mas Yaki, bukannya saat ekonomi membaik ya seperti yang kita rasakan saat ini, kebiasaan baru yang memanfaatkan teknologi kan juga kelihatannya memang sudah jadi kebiasaan ya. Terus kenapa nih bukan malah tambah moncer nih saham teknonya? Apakah memang benar ini adalah sektor rotation saja dan nanti investor akan kembali lagi begitu ke saham tekno? Ya. Secara siklikal atau secara Mhm. historikal sendiri, setiap pemulihan ekonomi terjadi di Indonesia dan IHSG-nya kembali pulih, motor penggeraknya biasanya dari saham big caps dan saham-saham yang memang sudah settle ya. Dan kalau kita lihat ini juga terjadi saat ini di IHSG sendiri, ketika IHSG rally panjang, memang mover-nya masih dari saham-saham big caps, terutama akumulasi asing kita lihat masih di 5 saham teratas ya, antara BCA, BRI, Astra, Antam, Telkom. Jadi, seleranya kembali ke situ karena mover-nya di Indonesia sendiri cenderung masih dari foreign flow juga kan, inflow kita jadi cukup besar di, 5 big cap ini. Dan kalau kita lihat juga, eee, mover yang menarik IHSG untuk belakangan selain dari saham big cap sendiri adalah saham yang tadi terkait dengan batubara, minyak, dan komoditas energi. Jadi memang, bukan disingkirkan, tapi memang sektor rotation dan memang, untuk menarik window dressing di akhir tahun sampai awal tahun, saham ini lebih menarik karena memang potensial dari lagging yang kemarin terjadi karena memang mereka tidak bergerak, orang bermain di sektor teknologi dan sekarang mereka kembali. Jadi potensi upside-nya sebenarnya masih cukup bagus sih di saham-saham big cap sendiri dan ini memang yang terlihat sekarang sih. Mhm. Ini, eee, banyak hal yang kita lihat sekarang ya, terkait juga dengan saham-saham teknologi. Tapi kalau dilihat dari value-nya begitu, dari, valuasi atau nilai wajarnya nih Mas Yaki, apakah benar saham-saham tekno ini rata-rata atau kebanyakan begitu sudah overvalue? Ini adalah, data performa saham tekno dalam sebulan terakhir ini, kita lihat ada perubahan-perubahan bulanannya memang ada yang sampai double digit, tapi kalau kita lihat di sisi lain, ini ada yang koreksinya juga double digit juga. Ini tanggapannya seperti apa Mas Yaki? Ya, sebenarnya kan kalau yang terjadi, kenaikan harga saham-saham, sektor teknologi ya, kalau kita bisa lihat Mhm. seperti, DCI, itu yang cukup signifikan terlihat. Ini sebenarnya kan lebih karena memang sentimennya, ke data center, ke bisnisnya, lalu ke sentimen grupnya, grup Salim. Jadi, lalu MTEK juga yang mengembangkan bisnisnya ke banyak, related dari sektor teknologi tersebut. Jadi memang, secara valuasi memang semuanya jadi mahal, karena memang sudah di atas nilai buku dan PI dari market, perusahaan yang notabene baru belum terlihat kinerjanya. Jadi memang agak susah kalau melihat valuasi dari PI atau PBV. Lebih kompleks sih harusnya kalau untuk menilai valuasi suatu, emiten teknologi. Cuman yang harus, yang harus jadi pertimbangan investor atau pelaku pasar adalah, kinerja bisnis ke depannya seperti apa. Karena kan kemarin juga kita tahu bahwa bisnis data center, sangat diunggulkan untuk menjadi, motor penggerak dari, perekonomian di masa depan. Jadi makanya DPI juga naik cukup kencang ya. Cuman kan memang, momen itu beralih, di kena rotation lagi ketika menjelang akhir tahun, ketika semua harus rebalancing lagi ke saham-saham big caps dan saham-saham yang memang sudah lama settle. Pertanyaannya menarik-menarik banget, kita mulai dari yang pertama, apakah kinerja saham buka saat ini akan mencerminkan emiten-emiten teknologi yang pada akhirnya nanti akan IPO juga begitu? Belum tentu ya, dalam artian, Mhm. kita banyak yang melihat valuasi Bukalapak, kemarin waktu IPO harganya juga cukup tinggi ya. Jadi memang, ini mungkin akan berbeda dengan Gotoh karena
bagaimanapun juga waktu IPO Bukalapak itu sempat banyak pihak yang membuat perbandingan atau komparasi antara valuasi Bukalapak saat itu dengan Shopee dan Goto. Jadi sebenarnya sih belum tentu juga karena memang kalau kita tahu juga di Bukalapak ada beberapa peraturan salah satunya adalah ini lock-up period yang di beberapa pihak di lock-up sampai 6 April 2022. Dan ini sebenarnya harusnya menjadi kalau buat saya pribadi, saya malah menarik ketika saham Bukalapak jatuh di bawah 700 ya. Ini saatnya untuk kita cicil beli dalam artian kalau kita mau main long term atau mid term sampai bulan April 2022, ada potensi harga saham Bukalapak akan kembali ke level 800 sampai 850. Sedangkan di sekarang di bawah 700 potensial upside-nya masih cukup lumayan berarti kan untuk ke 100 ke 850, jadi sekitar 150 sampai 175 rupiah untuk upside-nya. Jadi Mhm. sebenarnya cukup bagus dengan harga sekarang di 675. Cuman kalau memang ini mencerminkan IPO Goto, IPO yang lainnya, saya rasa sih enggak juga sih karena tergantung seberapa besar eh, dana yang akan dirilis, seberapa besar penggunaannya dan kemana tujuannya. Dan lalu kemarin kan karena ini Bukalapak menjadi unicorn pertama yang IPO di Bursa Efek Indonesia, semua animo pasar terlalu besar ya. Mhm. Pengejaran di harga saham ARA itu kita lihat di posisi bidnya itu terlalu tinggi. Jadi memang ketika harga ini udah dari awal juga valuasi sudah tinggi, cuman antusias dari masyarakat untuk memiliki saham ini juga cukup tinggi, yang membuat harga ini memang jadi over sih. Jadi memang itu yang membuat akhirnya saham ini jadi kayak over value dan akhirnya semuanya juga ikutan buang. Itu aja Mhm. sih. Cuman kalau saat ini sih menurut saya malah menarik untuk dikoleksi saham Bukanya dengan harga di bawah 700. Kita jawab dulu nih pertanyaan yang ada dari segmen yang sebelumnya begitu, di mana pertanyaan dari Sobat Cuan kita ini katanya ekonomi udah mulai pulih. Salah satu saham tech mana yang bisa prospek begitu untuk dikoleksi oleh para Sobat Cuan kita? Contoh-contohnya ada di sini. Atau mungkin ada emiten-emiten yang nggak ada di layar ini, Mas Yaki? Eh, kalau dari kalau dari perkembangan yang terjadi sekarang harusnya masih yang terkait dengan data center dan layanan digital ya. Cuman kalau kita lihat kan data center sendiri sudah naik cukup banyak ya DCI dan Edge. Solusi kedua adalah ya paling di e-commerce-nya. Kalau kita lihat Buka menarik, MCAS juga kalau harusnya sebenarnya cuman MCAS jeleknya adalah volumenya nggak terlalu besar ya. Buka menarik karena memang menurut saya juga selain di lock up period-nya itu April juga akan selesai dan yang punya barang di atas 1000 juga cukup banyak. Jadi dengan harga sekarang di bawah 700 itu menarik. Selain itu MTech juga masih cukup menarik dengan harga di 1600. Jadi menurut saya sih lebih ke MTech dibuka ML sorry Run juga menarik karena memang dari sisinya kan dari sisi bisnisnya kalau nggak salah dia awal untuk IPO tujuannya untuk ekspansi di data center ya. Jadi Buka, MTech dan RAS itu cukup menarik. Kalaupun ada tambahan lain mungkin bisa diperhatikan saham GLVA itu aja sih.